warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi yang berjudul Pengaruh Revolusi Industri 4.0 Teknologi dan Inovasi bagi Generasi Z. Saya Munadia, kemudian teman saya Nindi Prasetyani. saya Nela Prasetyani, Saya Amelia Anggreni. Saya Ferdi Amanus Putra. Pembahasan pertama yaitu latar belakang. Munculnya industri 4.0 secara signifikan memengaruhi generasi Z melalui teknologi dan inovasi. Era industri baru ini ditandai dengan integrasi teknologi canggih seperti kecerdasan buatan, Internet of Things, dan Big Data ke dalam berbagai sektor. Bagi generasi Z, perubahan ini menghadirkan peluang dan tantangan baru dalam kehidupan pribadi dan profesional mereka. Namun, dampak industri 4.0 juga mengharuskan generasi Z untuk memperoleh keterampilan baru. Mereka harus mahir dalam literasi digital, analisis data, dan berpikir kritis agar dapat berkembang dalam lingkungan kerja yang berubah cepat. Sistem pendidikan berkembang untuk memengaruhi tuntutan ini dengan menekankan bidang STEM, sains, teknologi, teknik, dan matematika, dan menumbuhkan budaya pembelajaran berkelanjutan. Selanjutnya pembahasannya definisi revolusi industri. Lister dan Scheiner 2013 menambahkan prinsip dasar industri 4.0 adalah penggabungan mesin, alur kerja, dan sistem dengan menerapkan jaringan cerdas di sepanjang rantai dan proses produksi untuk mengendalikan satu sama lain secara mandiri. Generasi Z dikenal sebagai generasi yang sangat kreatif dengan kemampuan yang luar biasa dalam menciptakan konten dan ide-ide inovatif di dunia digital. Generasi Z dapat memanfaatkan teknologi dan informasi dalam menghadapi revolusi industri dengan cara yang pertama, mengembangkan keterampilan digital. Yang kedua, mengembangkan soft skill. Yang ketiga, mengembangkan kreativitas dan kemampuan berkolaborasi. Yang keempat, mengembangkan kemampuan beradaptasi. Kemudian, apa dampak teknologi dan inovasi pada revolusi industri bagi generasi Z? Yang pertama yaitu ada dampak positif. Yang pertama, akses informasi yang lebih baik, di mana generasi Z memiliki akses yang lebih luas terhadap informasi daripada generasi sebelumnya. Yang kedua, kreativitas dan inovasi. Teknologi baru mendorong generasi ini untuk berpikir kreatif dan inovatif. Yang ketiga, kolaborasi dan inovasi, di mana dengan teknologi seperti cloud computing dan platform kolaboratif, generasi Z bisa lebih mudah bekerja sama meskipun berada di lokasi yang berbeda. Nah, yang keempat, peluang di dunia kerja. Ada banyak pekerjaan yang muncul akibat revolusi ini, terutama di bidang teknologi seperti pengembangan perangkat lunak, analisis data, dan manajemen sistem ini. Hal ini memberikan keterampilan bagi generasi Z untuk mengembangkan keterampilan digital yang tinggi dan berinovasi dalam karir mereka. Nah, tadi sudah dijelaskan dampak positifnya. Sekarang dampak negatifnya yaitu yang pertama, ada ketergantungan pada teknologi. Teknologi dapat mengurangi kemampuan interpersonal dan keterampilan sosial Gen Z. Terus yang kedua ada pergeseran tenaga kerja. Otomatis dapat menggantikan pekerjaan manual dan repetitif yang menyebabkan resiko pengangguran bagi mereka yang tidak beradaptasi. Nah, yang ketiga ada kecemasan dan stres. Meskipun teknologi menawarkan banyak keuntungan, ada sisi gelapnya. Generasi Z menghadapi tekanan untuk terhubung dan tampil sempurna di media sosial. Yang keempat ada privasi. Penggunaan data pribadi secara subur oleh perusahaan dapat mengancam privasi individu, menuntut regulasi yang lebih ketat. Yang selanjutnya ada tantangan apa yang dihadapi generasi Z. Yang pertama itu ada ketidakpastian karir. Meskipun banyak peluang ketidakpastian pada pasar kerja yang meningkat, banyaknya pekerjaan yang ada saat ini mungkin tidak dalam beberapa tahun ke depan karena otomatis dan perubahan teknologi. Yang kedua ada kesenjangan digital dan keterampilan digital yang kurang. Tidak semua orang memiliki akses yang sama terhadap teknologi. Yang ketiga ada overload informasi. Dengan banyaknya informasi yang tersedia, generasi Z bisa merasa bingung dan kesulitan menyaring informasi yang bermanfaat. Nah, yang terakhir ada kesehatan mental. Tekanan untuk selalu produktivitas dan terhubung juga bisa membebani mental seseorang, terutama ketika mereka membandingkan diri mereka dengan orang lain di media sosial. Yang selanjutnya ada solusi untuk menghadapi tantangan di era tersebut. Yang
mengembangkan keterampilan digital. Mengapa keterampilan digital ini penting? Karena banyak pekerjaan saat ini yang membutuhkan keterampilan digital, mulai dari penggunaan aplikasi hingga analis data, karena teknologi juga dapat mempercepat proses pekerjaan. Yang kedua, ada advokasi penggunaan teknologi yang etis. Ini adalah upaya untuk mendorong mengedukasi dan menginspirasi individu serta masyarakat agar menggunakan teknologi secara bertanggung jawab, adil, dan sesuai dengan nilai moral. Yang ketiga, memanfaatkan teknologi untuk kebaikan sosial. Generasi Z harus memiliki rasa tanggung jawab sosial yang kuat, memanfaatkan teknologi untuk mengatasi masalah sosial dapat menciptakan perubahan positif. Yang keempat, ada meningkatkan kesadaran kesehatan mental. Kesehatan mental yang baik mendukung produktivitas, hubungan yang sehat, dan kebahagiaan. Ini ialah upaya untuk mendalami, mempelajari, dan memberikan perhatian terhadap kondisi kesehatan mental seseorang. Yang kelima, ada literasi digital. Ada beberapa alasan mengapa literasi digital penting. Yang pertama, pemahaman keamanan digital. Ini membantu pemahaman betapa pentingnya menjaga data pribadi dan keamanan secara online. Ini mencegah pencurian identitas. Yang kedua, ada pemanfaatan teknologi untuk pembelajaran. Ini memungkinkan akses ke berbagai sumber belajar online. Yang ketiga, ada kecakapan informasi dan evaluasi. Ini mampu menyaring dan mengevaluasi informasi yang ditentukan secara online, membedakan antara fakta dan yang bukan fakta. Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa era revolusi industri 4.0 ini membawa perubahan signifikan dalam cara masyarakat belajar, berinteraksi, dan mempersiapkan diri untuk kehidupan mereka di masa depan. Teknologi dan inovasi seperti kecerdasan buatan, big data, dan internet of things telah mengubah metode kehidupan tradisional menjadi lebih adaptif dan interaktif. Pada intinya, semua kembali kepada kualitas sumber daya manusia. Transformasi ini menuntut masyarakat untuk mengembangkan keterampilan baru seperti pemikiran kritis, kreativitas, dan investasi digital agar dapat bersaing di dunia kerja yang semakin kompleks dan dinamis. Selain itu, kolaborasi antar institusi pendidikan, industri, dan pemerintah sangat penting untuk menciptakan ekosistem yang sangat mendukung inovasi dan pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas. Kemudian masing-masing dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.